Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam olahraga. Saya, saya Nida Syakila Mulia yang mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Kecepatan Reaksi dan Keseimbangan Terhadap Hasil Tendangan Menguasai Diri Atlet Karate dari Satria Banelang. Latar belakang skripsi. Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Karate adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berkembang pesat di Indonesia. Karate terdiri dari dua huruf, yaitu kara yang berarti kosong dan te berarti tangan, sehingga karate memiliki arti bela diri dengan menggunakan tangan kosong. Tempat berlatih karate sudah dapat ditemukan di mana saja. Salah satu dojo yang ada di Provinsi Lampung ialah Dojo Satria. Tempat latihan ini berada di gedung Hall B PKWR Halim Bandar. Berdasarkan hasil observasi, pada saat pertandingan, tendangan menguasai diri menjadi salah satu serangan yang diunggulkan, terutama untuk mengejar poin pada saat detik-detik akhir pertandingan. Walaupun sering digunakan dalam pertandingan, namun masih banyak kekurangan saat melakukan teknik ini, seperti tidak tepatnya tendangan pada sasaran, seringnya kehilangan momentum saat melakukan tendangan, seringnya serangan dapat dihindari, dan juga seringnya atlet melakukan tendangan dengan ragu. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik tendangan di mana tendangan pada saat melakukan tendangan membutuhkan kemampuan untuk melakukan dengan waktu secepat-cepatnya dan melakukan tendangan dengan sikap yang baik tanpa kehilangan keseimbangan. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk meneliti hubungan kecepatan reaksi dan keseimbangan untuk mengetahui adakah hubungan kecepatan reaksi dan keseimbangan terhadap hasil tendangan menguasai diri atlet karate dojo Satria Bandar Lampung. Identifikasi dari masalah penelitian ini, yang pertama, pada saat situasi pertandingan, tendangan menguasai diri yang dilakukan oleh atlet dapat dihindari oleh lawan. Yang kedua, kaki yang menjadi tumpuan tidak mampu mempertahankan posisi pada saat melakukan tendangan. Yang ketiga, tendangan menguasai diri yang dilakukan oleh atlet tidak mengenai sasaran dengan tepat pada situasi pertandingan. Yang keempat, atlet tidak mengetahui timing yang tepat untuk melakukan tendangan menguasai diri. Yang kelima, atlet ragu untuk mengambil teknik menguasai diri pada situasi pertandingan. Peneliti membatasi masalah skripsi ini pada masalah hubungan kecepatan reaksi dan keseimbangan terhadap hasil tendangan menguasai diri atlet karate dojo Satria Bandar Lampung. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini yaitu adakah hubungan kecepatan reaksi terhadap hasil tendangan menguasai diri atlet karate dojo Satria Bandar Lampung. Yang kedua, ada hubungan keseimbangan terhadap hasil tendangan menguasai diri atlet karate dojo Satria Bandar Lampung. Dan yang ketiga, ada hubungan kecepatan reaksi dan keseimbangan terhadap hasil tendangan menguasai diri atlet Satria Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kecepatan reaksi terhadap hasil tendangan menguasai diri atlet karate dojo Satria Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan keseimbangan terhadap hasil tendangan menguasai diri atlet Kesatria Bandar Lampung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara kecepatan reaksi dan keseimbangan terhadap hasil tendangan menguasai diri atlet karate Kesatria Bandar Lampung. Manfaat penelitian ini, yang pertama bagi pelatih adalah hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pelatih sebagai dasar dalam membuat program latihan untuk meningkatkan kemampuan atlet dalam melakukan teknik tendangan menguasai diri agar menjadi lebih baik. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan penelitian dilakukan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan bagi prodi pendidikan jasmani, sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pembinaan prestasi di kalangan mahasiswa pendidikan jasmani, khususnya pada cabang olahraga karate. Tinjauan pustaka yang pertama, hakikat pendidikan jasmani. Menurut Ian Nurdian 2018, pendidikan jasmani merupakan program dari bagian pendidikan umum yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, yaitu fisik, gerak, mental, dan juga sosial. Olahraga karate ini termasuk dalam olahraga prestasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, olahraga prestasi merupakan olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Hakikat dari karate itu sendiri, menurut Sagittarius 2008, yaitu karate berasal dari dua huruf kanji. Yang pertama, kara berarti kosong, sedangkan te berarti tangan. Kedua huruf kanji tersebut bila digabungkan menjadi karate, yang berarti tangan kosong.
Gerakan dasar dalam karate terdiri dari 4, yaitu kuda-kuda atau dachi, yang kedua pukulan atau cuki, yang ketiga tendangan atau geri, dan yang keempat tangkisan atau uke. Nomor pertandingan dalam karate ada 2, yaitu kata dan juga komite. Sarana yang digunakan dalam karate, menurut Bavada 2011, sarana merupakan pelengkapan berbagai peralatan seperti bahan atau perabot yang langsung dipakai dalam sebuah aktivitas kegiatan. Pada saat kegiatan karate, beberapa perabot yang digunakan yaitu karate gi, shin guard, pelindung kaki, bodyguard, face mask, cut protector, hand protector, dan juga gun shield. Dan prasarana menurut Yono 2008 merupakan perangkat penunjang utama suatu usaha untuk mencapai tujuan meliputi bangunan, lahan, gedung, dan juga ruangan. Sedangkan prasarana yang digunakan dalam pertandingan karate yaitu matras. Teknik tendangan karate atau geriwaza menurut Ermanto 2016 adalah suatu upaya atau proses yang dilakukan dengan menggunakan tungkai, baik bertahan maupun menyerang untuk memperoleh nilai sebanyak-banyaknya selama dalam pertandingan. Sedangkan Mawasigeri itu sendiri menurut Sabet Musin 1979, tendangan Mawasigeri adalah tendangan yang mengarah ke samping. Tendangan ini mengarah ke mulut dan kepala. Sedangkan menurut Putra 2010, tendangan Mawasigeri adalah tendangan samping, di mana lontaran yang menendang membentuk jalur melengkung seperti busur dari luar ke dalam dengan sasaran yang ada di depan atau di samping. Berikut dari sumber Barmanhot Simbolon adalah teknik melakukan gerakan Mawasigeri, dan di sampingnya adalah otot-otot besar yang bekerja pada saat melakukan tendangan Mawasigeri, yaitu terdiri dari gluteus maximus, quadriceps, hamstring, dan juga valgus atau gastrocnemius. Kondisi fisik menurut Sarifudin 2004 bahwa kondisi fisik merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap atlet bila ingin meraih prestasi tinggi. Ada 10 komponen kondisi fisik menurut Ahmadi 2007. Yang pertama, kekuatan, ketepatan, keseimbangan, kecepatan, kelentukan, kelincahan, koordinasi, daya ledak, daya tahan, dan juga reaksi. 2 komponen kondisi fisik yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu kecepatan reaksi. Yang pertama, menurut Sukadianto 2010, kecepatan reaksi adalah kemampuan seseorang dalam menjawab suatu rangsang dalam waktu sesingkat mungkin. Sedangkan menurut Toho Solik, M, dan kawan-kawan tahun 2011, reaction time atau kecepatan reaksi adalah waktu yang diperlukan dari saat diterimanya rangsang sampai awal munculnya reaksi. Terlambat dalam memberikan reaksi, maka objek yang dituju akan lebih diambil lawan. Oke, yang kedua itu keseimbangan. Menurut Widya Stuti 2015, keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh secara tepat pada saat berdiri atau static balance dan atau pada saat melakukan gerak atau dynamic balance. Jadi keseimbangan dibagi dua, dinamik dan juga statik. Oke, hipotesis dari penelitian ini adalah satunya ada hubungan yang signifikan kecepatan reaksi terhadap hasil tendangan Mawasigeri atlet karate Dojo Ksatria Bandar Lampung. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan keseimbangan terhadap hasil tendangan Mawasigeri atlet karate Dojo Ksatria Bandar Lampung. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan terhadap kecepatan reaksi dan keseimbangan terhadap hasil tendangan Mawasigeri atlet karate Dojo Ksatria Bandar Lampung. Metodologi penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi deskriptif korelasional, yang berarti menurut penelitian 2005 yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan juga sesudahnya. Populasi dan sampel pada penelitian ini ada 15 orang. Menurut Sugiono 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah populasi dan penelitian ini ada sebanyak 15 atlet. Dan dari pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling, di mana menurut Arikunto 2012, jika populasi kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih dari 100 orang, maka diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Oleh karena itu, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 15 orang atlet Dojo Ksatria Bandar Lampung.
Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Dojo Ksatria, tepatnya di Gedung Hall B PKUR Bayi Halim Bandar Lampung seperti yang tertera pada peta di gambar. Kemudian variabel penelitian. Variabel terikat dari penelitian ini adalah setenaga Mawashigiri, yaitu Y. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu kecepatan reaksi sebagai X1 dan keseimbangan sebagai X2. Definisi operasional variabel untuk menghindari terjadinya pengertian yang keliru tentang konsep variabel yang terlibat dalam penelitian. Maka dibuat definisi operasional variabel. Yang pertama, kecepatan reaksi adalah kemampuan fisik yang memungkinkan untuk mengawali respon gerak secepat mungkin setelah menerima sebuah stimulus. Yang kedua, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan sistem saraf otot tersebut dalam suatu posisi atau sikap yang efisien selagi kita bergerak. Yang keempat, tendangan Mawashigiri merupakan tendangan samping, di mana lontaran yang menendang membentuk jalur manggung seperti busur dari luar ke dalam dengan sasaran yang ada di depan atau di samping. Desain dari penelitian ini yaitu kecepatan reaksi, X1 kecepatan keseimbangan, X2 terhadap hasil tendangan Mawashigiri yaitu instrumen penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama kecepatan reaksi menggunakan whole body reaction time, kemudian tes keseimbangan menggunakan tes modifikasi Base test, dan tes hasil tendangan Mawashigiri menggunakan tes kecepatan Mawashigiri dengan menggunakan alat target dan juga stopwatch. Kemudian teknik pengumpulan data, pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei, di mana peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Itu ada gambar tes kecepatan reaksi, alat whole body reaction, kemudian ada skema dari tes keseimbangan dinamis, yaitu Base test, seperti itu. Kemudian ada juga langkah-langkah melakukan tendangan Mawashigiri, seperti gambar. Oke. Teknik analisis data, yang pertama menggunakan uji prasyarat, uji normalitas, dan juga uji homogenitas. Kemudian yang kedua, uji hipotesis untuk menghitung hipotesis 1, hipotesis 2 dengan rumus yang sama, X sama dengan N sigma X dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X2, X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dalam kurung, N sigma Y2, Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dalam kurung. Dan juga hipotesis 3 menggunakan rumus yang pertama Rx1 dengan X2-nya N sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar dari N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat dalam kurung lagi N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat dalam kurung lagi, dan kemudian dikorelasi gandakan dengan Y, yaitu Rx1 X2, akar dari Rx1 kuadrat Y ditambah Rx2 kuadrat Y dikurangi 2 kali Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1 X2 dibagi dengan 1 dikurang Rx1 kuadrat dikali X2. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat dilihat dari deskripsi data hasil tes kecepatan reaksi, keseimbangan, dan hasil tendangan Mawashigiri. Dapat dilihat dengan jumlah sampel 15, didapatkan kecepatan reaksi dengan mean 0,252 dengan standar deviasi 0,048, nilai maksimumnya 0,186 dan minimumnya 0,345. Jadi maksimum lebih kecil karena diambil waktu tercepat dan juga minimumnya nilai yang besar yaitu waktu terlambat. Kemudian keseimbangan dengan sampel 15 orang memiliki rata-rata 86,53, standar deviasi 15,64 dengan nilai maksimal 100 dan nilai minimumnya 50.
Dari tendangan Mawashigiri dengan sampel 15 juga memiliki rata-rata 2,76, standar deviasi 0,47, nilai maksimumnya 2,08, dan juga nilai minimumnya 3,78. Dapat lihat lagi nilai maksimumnya itu kecil, angkanya kecil dikarenakan diambil waktu yang tercepat. Hasil uji analisis data melalui hasil uji prasyarat yaitu normalitas dan juga homogenitas baru dihitung dengan hasil uji hipotesis. Hasil uji normalitas dari penelitian ini menggunakan uji Linear-Force dengan kriteria uji jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal, dan jika sebaliknya data tersebut tidak berdistribusi normal menurut Sujana 2012. Dilihat dari tabel analisis data penelitian ini didapatkan kecepatan reaksi dengan L hitung 0,134, kemudian dibandingkan dengan L tabel 0,22, maka karena L hitung lebih kecil daripada L tabel, kesimpulan dari uji normalitas ini adalah data kecepatan reaksi yang didapatkan berdistribusi normal. Kemudian keseimbangan sama 0,096 L hitung dan dibandingkan dengan L tabel 0,22, memiliki kesimpulan data normal tendangan Mawashigiri 0,189 lebih kecil dari 0,22, maka data berdistribusi normal. Hasil dari uji homogenitas ini, jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, artinya data homogen, dan jika F hitung lebih besar, maka tidak homogen menurut Sugiono 2012. Kecepatan reaksi ini memiliki 1,0312 dari F tabelnya 3,8085, yaitu berarti datanya homogen. Kemudian tes keseimbangan 1,0418 dikonsultasikan dengan F tabel, dia lebih kecil dari 3,885, berarti data berdistribusi homogen. Data tersebut homogen. Kemudian uji hipotesis. Tabel hasil uji hipotesis didapatkan dari hasil perhitungan korelasi produk momen dan juga korelasi ganda. X1 dengan Y memiliki R hitung angka korelasi 0,966 lebih besar dari 0,514 R tabel dari sampel 15 dengan taraf signifikan 0,05. Berarti hasilnya adalah signifikan. Kemudian X2 korelasikan dengan Y mendapatkan R hitung 0,867 lebih besar dari 0,514. Berarti hasil hitungannya signifikan. Kemudian yang terakhir dari hipotesis ketiga yaitu X1 X2 dikorelasikan dengan Y mendapatkan nilai korelasi 0,967 lebih besar dari 0,514. Berarti hasil hitungan korelasinya signifikan. Oke. Pembahasan dari penelitian ini dilihat dari karakteristik tendangan Mawashigiri adalah salah satu kemampuan melakukan tendangan menyamping yang memerlukan kecepatan reaksi dan keseimbangan saat melakukan tendangan lingkar secepat-cepatnya. Setelah melihat peluang melakukan serangan tanpa hilangnya keseimbangan hingga kembali ke posisi awal serangan. Berdasarkan dari uji hipotesis yang telah dihasilkan, terdapat 3 kelompok kesimpulan analisis. Yang pertama, ada hubungan signifikan antara kecepatan reaksi terhadap hasil tendangan Mawashigiri. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan terhadap hasil tendangan Mawashigiri. Dan yang ketiga, ada hubungan signifikan antara kecepatan reaksi dan keseimbangan terhadap hasil tendangan Mawashigiri. Oke, jadi pembahasan dari hipotesis 1, pada saat melakukan tendangan Mawashigiri dibutuhkan kecepatan reaksi yang optimal agar pada saat mendapatkan peluang, atlet dapat dengan cepat melakukan tendangan sehingga tendangannya tepat sasaran dan tidak dapat dihindari. Hasil penelitian relevan dengan hasil penelitian oleh Christine
Natali Lomo yang menunjukkan bahwa atlet memiliki kecepatan reaksi dan keseimbangan yang baik akan menghasilkan tendangan Shigiri yang optimal. Jadi hasil pembahasan di hipotesis 1 ini pada temukan tendangan Shigiri itu berkaitan dengan kalimat ada hubungan yang signifikan kecepatan reaksi terhadap hasil tendangan manual Shigiri. Kemudian dari pembahasan yang kedua, hipotesis yang kedua yaitu ada hubungan yang signifikan keseimbangan terhadap hasil tendangan manual Shigiri. Karena pada saat melakukan tendangan manual Shigiri, salah satu kaki diangkat melingkar ke arah samping dan kaki yang lain menopang tubuh selama melakukan tendangan. Dengan demikian, hal ini sangat dibutuhkan oleh atlet karate dikarenakan jika keseimbangan kurang, maka atlet tidak mampu mempertahankan posisi tubuh dengan tepat pada saat melakukan tendangan Shigiri. Oleh karena itu, keseimbangan merupakan salah satu komponen fisik yang menunjang atlet untuk mencapai prestasi maksimal. Dan pembahasan dari hipotesis yang ketiga yaitu ada hubungan signifikan kecepatan reaksi dan keseimbangan terhadap hasil tendangan Shigiri. Lihat dari hasil penelitian ini, seorang atlet mampu menyikapi secara positif bahwa pentingnya kecepatan reaksi dan keseimbangan terhadap hasil tendangan Shigiri serta kemampuan dalam mengkoordinasikan hal tersebut untuk memperoleh prestasi yang maksimal. Kecepatan reaksi dan keseimbangan merupakan aspek kondisi fisik yang dapat mempengaruhi hasil tendangan Shigiri pada atlet karate dojo Satria Bandar Lampung. Dengan demikian, kecepatan reaksi dan keseimbangan memiliki hubungan dalam hasil tendangan Shigiri. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data mengenai hubungan kecepatan reaksi dan keseimbangan terhadap hasil tendangan Shigiri pada atlet karate dojo Satria Bandar Lampung yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada hubungan yang signifikan antara kecepatan reaksi terhadap hasil tendangan Shigiri atlet karate dojo Satria Bandar Lampung dengan nilai korelasi RX1Y sama dengan 0,966 lebih besar dari R0,05 dari 15 sampel, yaitu 0,514. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan terhadap hasil tendangan Shigiri atlet karate dojo Satria Bandar Lampung dengan nilai korelasi RX2Y sama dengan 0,867 lebih besar dari X0,05 dari 15 sampel yaitu 0,514. Dan yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara kecepatan reaksi dan keseimbangan terhadap hasil tendangan Shigiri atlet karate dojo Satria Bandar Lampung dengan nilai korelasi RX1 X2 Y sama dengan 0,967 lebih besar dari R 0, dengan taraf signifikan 0,05 dari 15 sampel yaitu 0,514. Oke, saran berdasarkan penelitian telah dilaksanakan terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi atlet untuk dapat meningkatkan latihan kecepatan reaksi dan keseimbangan melalui program latihan yang diberikan pelatih agar dapat meningkatkan tendangan Shigiri. Kemudian yang kedua, bagi pelatih diharapkan dapat mengetahui peranan komponen kondisi fisik terutama kecepatan reaksi dan keseimbangan guna mendapat perhatian lebih dalam menyusun program latihan untuk melatih kemampuan gerak khususnya teknik tendangan Shigiri. Dan yang ketiga, pentingnya penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih banyak dan variabel yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam. Berikut dokumentasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di gambar pertama ada foto berdoa sebelum mulai kegiatan penelitian. Yang kedua, foto pemanasan sebelum melakukan kegiatan penelitian. Yang ketiga, testor memberikan contoh pada testi. Yang keempat, tes kecepatan reaksi menggunakan alat whole body reaction. Yang kelima, ada tes keseimbangan menggunakan BAS test. Yang keenam, ada tes kecepatan tendangan Shigiri. Yang ketujuh, ada foto bersama atlet karate dojo Satria Bandar Lampung. Dan yang kedelapan, ada foto bersama atlet dan juga pelatih dojo Satria Bandar Lampung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.